Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penjelasan kali ini akan disampaikan kepada kita mengenai 20 keutamaan dari dilaksanakannya sholat malam, atau yang kita kenal qiyamul lail, atau yang selanjutnya kita kenal dengan tahajud. Sebagaimana kita ketahui bahwa amalan sholat malam yaitu menghidupkan malam setelah sholat isya sampai sebelum terbitnya fajar dengan melakukan sholat sesuai dengan kemampuannya, baik di awal, pertengahan, atau akhir malam. Akhir malam adalah waktu yang paling utama. Adapun keutamaan sholat malam yang pertama, yaitu bahwa sholat malam adalah salah satu ketaatan yang paling agung dan ibadah yang paling mulia, menjadi penenang hati, penghapus kesedihan, dan media untuk berkomunikasi dengan Allah yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Allah mendengar ketika kita menyerunya dalam kegelapan. Keutamaan yang kedua, bahwa dengan sholat malam maka jiwa kita akan menjadi bahagia. Kedekatan dengan Allah akan terwujud karena ia turun pada sepertiga malam yang terakhir. Sholat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh dan ciri khas orang beriman. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat As-Sajdah, di mana Allah SWT berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan rezeki yang kami berikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Adapun keutamaan sholat malam yang ketiga, bahwa sholat malam adalah sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Allah mengajarkan nabinya untuk sholat malam dan mewajibkannya atas beliau di saat beliau harus mengemban beratnya beban dakwah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, "Hai orang-orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit saja, yaitu seperduanya, atau kurangilah sedikit dari seperdua itu, atau tambahlah dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat." Quran Surat Al-Mujami ayat 1-5. Keutamaan sholat malam yang keempat, bahwa sholat malam itu membantu meringankan beban ketika menyampaikan dakwah Islam kepada manusia. Dan ini adalah bentuk persiapan. Allah mempersiapkan nabinya dengan sebaik-baik ketaatan. Dan keutamaan sholat malam yang kelima, bahwa sholat malam adalah salah satu ciri hamba Allah yang saleh. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 64, di mana Allah SWT berfirman yang artinya, "Mereka melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka." Adapun keutamaan sholat malam yang keenam, bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malamnya. Tidaklah seseorang terhalang dari sholat malam kecuali dia terhalang dari kebaikan. Sebagaimana perkataan Fudail, "Jika kita tidak mampu sholat di malam hari dan tidak pula puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa kita terhalang dari kebaikan, karena kita terbelenggu dengan dosa-dosa kita. Tidaklah seorang meninggalkan sholat malam kecuali dia adalah orang yang lalai." Adapun keutamaan sholat malam yang ketujuh, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa berdiri sholat malam membaca 10 ayat, dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai." Hadis riwayat Abu Dawud. Dan keutamaan sholat malam yang ke-8, bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat malam, dia tercatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Barang siapa bangun malam dan dia membangunkan istrinya, kemudian mereka salat malam 2 rakaat berjamaah, mereka akan tercatat sebagai laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan sholat malam yang ke-9, bahwa orang yang merutinkan sholat malam berhak mendapatkan pujian. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah jika dia mau sholat pada sebagian waktu malam."
Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, keutamaan sholat malam yang ke-10, bahwa sholat malam adalah pembersih dari sifat munafik, sebagaimana pernah dikatakan bahwa orang yang tidak sholat malam adalah orang munafik. Sholat malam mendatangkan kedekatan kepada Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sedekat-dekatnya Allah dengan hambanya adalah pada tengah malam yang terakhir. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun keutamaan sholat malam yang ke-12, bahwa orang yang sholat malam adalah salah satu dari 3 orang yang Allah cintai. Allah tertawa dan bahagia karena mereka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dan orang yang memiliki istri yang cantik dan ranjang yang nyaman dan bagus, namun dia tetap melaksanakan sholat malam, Allah berfirman, dia meninggalkan syahwatnya dan mengingat aku, padahal apabila mau dia akan tidur. Hadis riwayat Al-Hakim. Keutamaan sholat malam yang ke-13, bahwa sholat malam adalah bentuk memenuhi tuntutan syariat, dan sebagai gantinya hajat kita akan dikabulkan dan dipenuhi oleh Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sungguh pada sebagian malam terdapat waktu yang apabila seorang muslim bisa tepat berada pada waktu itu, kemudian memohon kebaikan kepada Allah untuk perkara dunia maupun akhirat, niscaya apa yang dia minta akan Allah berikan. Dan waktu itu ada pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Seorang yang bangun malam dengan berzikir, yaitu ketika terbangun dia membolak-balikan badannya, lantas tersadar kemudian berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW kembali bersabda yang artinya, barang siapa terbangun di malam hari kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berdoa Allahumma ghfirli, atau dia berdoa dengan doa yang bebas, niscaya akan dikabulkan doanya. Apabila dia berwudu kemudian sholat, niscaya sholatnya diterima oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Adapun keutamaan sholat malam yang ke-14, bahwa dengan sholat malam dosa-dosa akan diampuni dan kesalahan-kesalahan akan dihapuskan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh seorang hamba apabila dia bangun dan sholat malam, dosa-dosanya akan didatangkan dan diletakkan di atas kepala dan pundaknya, sehingga setiap kali dia ruku dan sujud, berguguranlah dosa-dosa tersebut. Hadis riwayat Al-Jahabi. Selanjutnya, keutamaan sholat malam yang ke-15, bahwa orang yang melakukannya diringankan urusannya di hari kiamat. Al-Uzai berkata, barang siapa memperpanjang salat malamnya, niscaya Allah akan mempermudah dia ketika berdiri di hari kiamat. Adapun keutamaan salat malam yang ke-16, bahwa salat malam adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Hadis sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan dan salatlah di malam hari ketika orang-orang terlelap tidur, kamu akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Dan Allah telah menyiapkan bagi mereka sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit dalam hati manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16-17. Adapun keutamaan sholat malam yang ke-17, bahwa ada kebaikan yang banyak, nikmat yang melimpah, kesenangan, kebahagiaan, kelezatan, dan sukacita di dalam surga. Terdapat ruangan yang nampak bagian luarnya dari dalam dan terlihat bagian dalamnya dari luar. Seorang sahabat bertanya, untuk siapa semua itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, untuk mereka yang baik perkataannya, memberikan makanan dan melewati malamnya dengan salat ketika orang-orang tertidur. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun keutamaan salat malam yang ke-18, bahwa orang yang terbiasa salat malam akan diberi pakaian dari cahaya.
Barang siapa yang sholat malam, niscaya akan bagus wajahnya di siang hari. Nabi SAW bersabda, sholat malamlah kalian, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Sungguh, sholat malam adalah sebab kedekatan dengan Allah, penghenti dari perbuatan dosa, dan penghapus kesalahan, serta pengusir penyakit dari dalam tubuh. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun keutamaan sholat malam yang ke-19, bahwa orang yang terbiasa mengadakan sholat malam pasti akan menjauhi dosa-dosa besar. Nabi SAW bersabda, ketika ada yang mengabarkan kepada beliau bahwa ada seseorang yang melakukan sholat malam tapi mencuri di pagi hari, beliau bersabda, sungguh sholat malamnya akan mencegah dia dari perbuatan yang kau kabarkan. Hadis riwayat Ahmad. Dan terakhir, keutamaan sholat malam yang ke-20, bahwa sholat malam membuat jiwa seseorang menjadi semangat. Nabi SAW bersabda yang artinya, setan akan mengikat di atas tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur dengan 3 ikatan, yaitu di pangkal kepala. Setan mengencangkan setiap ikatan itu sambil berkata, malammu masih panjang, tidurlah dulu. Dan apabila seseorang terbangun dan berzikir kepada Allah, 1 ikatan terlepas. Dan apabila dia berwudu, akan terlepas ikatan yang lain. Dan apabila dia salat, terlepaslah ikatan terakhir, sehingga dia bangun dalam keadaan semangat dan bugar badannya. Namun apabila sebaliknya, dia akan bangun kehilangan kebugaran dan bermalas-malasan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Cukuplah seseorang dikatakan gagah dan buruk apabila dia tidur hingga pagi tiba. Sungguh setan telah mengencingi telinganya. Sungguh orang soleh terdahulu telah menang dalam perlombaan di area ini. Mereka menangis ketika hendak berpisah dengan sholat malam. Mereka bersungguh-sungguh menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran, tangisan dan khusyuk sehingga tempat sujud mereka basah karena tetesan air mata. Allah SWT berfirman, adakah yang lebih baik daripada orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut dengan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Wallahu a'lam.